Luar biasa. Senang bisa bertemu teman-teman baru hari ini. Senang nggak? Oke. Ini acara selanjutnya kita akan talk show bersama Bapak Rektor, bersama Bapak Ketua Yayasan dan Dewan Pembina. Ini kebetulan salah satu proyek kreatif teman-teman di UNKAS ini. Biar teman-teman mahasiswa baru juga tahu, kita dari UNKAS TV. Dulu mungkin bisa ceritakan. Oke. Ya, jadi kita punya media sosial, boleh teman-teman juga? Boleh yang ada HP-nya, karena kita sudah bergabung di Universitas Kapuas Sinta. Boleh buka handphonenya, boleh buka media sosialnya yang di luar juga boleh ya. Silakan dicek di YouTube ya Doro ya. Silakan dicek di YouTube channel UNKAS TV, boleh di subscribe semuanya ya teman-teman. Nanti talk show ini akan tayang di YouTube kita, UNKAS TV. Bagi teman-teman yang mungkin belum sempat hadir pada hari ini, nanti bisa cek di YouTube UNKAS TV. Udah semuanya subscribe? Dan di luar udah belum? Coba dicek, di subscribe dulu. Nanti bisa latihan jingle juga untuk nanti sore kalian bisa dengarkan jinglenya di sana di YouTube tersebut. Dan juga kita punya Instagram. Ya. Boleh juga di follow Universitas Kapuas Sinta. Sudah teman-teman semuanya? Oke. Dan kebetulan yang di samping saya ini merupakan pencipta jingle PKKMB 2023. Udah tepuk tangan. Oke, jadi nanti teman-teman bisa pelajari jinglenya di sana. Nanti sore sebelum pulang kita akan belajar dulu agar besok pagi. Kalau tadi kan pagi-pagi teman-teman diam-diam ngantuk-ngantuk semuanya. Besok pagi kalau bisa kita bakar semangatnya dulu pakai jingle, baru kita mulai berkegiatan. Begitu Doro? Begitu ya, betul sekali. Bagaimana Pak? Langsung saja. Oke, kita mulai saja. Oke, baiklah. Kita akan mulai talk show pada pagi hari ini. Langsung saja kita panggilkan narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Dr. Antonius S. Hud, MP. Tepuk tangan dulu dong. Silakan Bapak untuk duduk di depan. Narasumber kita yang kedua, Ketua Yayasan Melati Sinta, Bapak Kusnidar Esos MM. Tepuk tangan. Dan narasumber kita yang ketiga merupakan Ketua Dewan Pembina Bapak Dr. Agus Milton Crosby MSI. Tepuk tangan yang meriah buat kita semua. Oke, silakan Bro. Silakan, kita juga ikut duduk ya. Oke, selamat pagi bapak-bapak semuanya. Pagi. Ya, pasti sudah sangat bersemangat hari ini. Kita masuk di talk show. Ini akan streaming di UNKAS TV, akan disiarkan di UNKAS TV juga. Setelah hari ini mungkin nanti akan bisa diupload UNKAS TV. Teman-teman bisa cek di sana. Tema kita pada hari ini itu adalah pendidikan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Dulu. Ya, jadi kita akan mengetahui apakah itu. Kita langsung aja mulai ya. Kita boleh bergeser ke Pak Rektor. Pak Rektor, ini bagaimana sebagai Rektor Universitas Kapuas Sinta, bagaimana Bapak menyikapi pendidikan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0? Silakan Bapak. Oke, baik, terima kasih. Saya jelaskan agak panjang boleh? Iya, boleh Bapak, supaya teman-teman juga bisa. Adik-adik sekalian, kita saat ini memasuki dunia pendidikan tinggi. Lalu ini adalah era revolusi 4.0 dan society 5.0. Bapak kaitkan dengan kurikulum kita sekarang melalui penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Perubahan yang mendasar dalam pendidikan tinggi kita, yang pertama kita lihat di sana begitu terjadi revolusi industri 4.0 dan society 5.0, itu target lulusan nantinya, target lulusan bagi adik-adik sekalian itu mesti adik-adik memiliki kompetensi, ya, kemudian memiliki kreatif, lalu punya kemampuan adaptasi dengan digitalisasi. Itu mesti harus sudah sangat familiar, dan juga kondisi society 5.0. Nah,
wajah pendidikan di sini adalah sebenarnya disebut dengan blended learning. Sistem pembelajaran itu campuran tatap muka dan juga bisa secara online. Apa skill yang diperlukan di era sekarang? Adik-adik sekalian, skill yang diperlukan itu critical thinking, berpikir kritis. Itu penting. Untuk bisa berpikir kritis pasti dia banyak belajar. Kalau nggak ada belajar nggak mungkin bisa berpikir kritis. Ya, kreatif. Jadi tidak monoton. Adaptif, bisa beradaptasi dengan cepat. Ya, kemudian kemampuan kolaboratif, bekerja sama. Itu tuntutan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian inovatif, melakukan inovasi-inovasi dan berpikir multidisiplin. Ada berbagai macam praktek Merdeka Belajar Kampus Merdeka di masa sekolah, masa kuliah. Kalian sudah bisa mendapatkan uang, sudah bisa mendapatkan skill untuk membantu nanti selesai sudah siap di dunia kerja. Ya, mungkin itu pengantar sedikit dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Rektor terkait pemaparannya yang menjelaskan tentang bagaimana sih nanti teman-teman mahasiswa ini di level perkuliahannya semester 1 ngapain, semester 2 ngapain, dan seterusnya. Kita melihat tuntutan pendidikan tentu lumayan tinggi ya dulu ya, bahkan sangat tinggi. Apalagi sekarang di era industri, revolusi industri 4.0 dan society 5.0 ini. Saya akan pindah ke Pak Ketua Yayasan, Bapak Gus Nidar, SSMM. Pak, sebagai Ketua Yayasan yang menaungi lembaga pendidikan UMK ini, bagaimana pandangan Bapak terhadap tuntutan dunia pendidikan tadi itu yang lumayan tinggi ya sekarang? Begitu Pak. Adik-adik, karena kita bicara hari ini salah satu industri 4.0 ini, jadi kami berpesan ya, peran saudara terhadap kemajuan teknologi yang ada saat ini, yang mana di luar sangat marak sekali orang hidup dengan teknologi, tapi kehidupan yang bagaimana yang paling dominan sekarang ini ya, di luar ya masyarakat kampus. Yang ada di masyarakat luar sekarang ini sering terjadi ya, menggoreng isu-isu yang belum tentu benar, yang kita kenal dengan isu pop yang ada. Nah, ada beberapa peran yang saudara harus lakukan sebagai mahasiswa, bagian daripada kehidupan teknologi yang ada sekarang ini. Yang pertama, kita melihat keunggulan adalah kemudahan komunikasi. Nah, kemudahan komunikasi ini saudara manfaatkan ya, teknologi ini untuk hal-hal yang memang mendukung perkuliahan. Inovasi ya adik-adik perlu diketahui, tidak ada inovasi yang muncul begitu saja tanpa dia melihat pembanding, tanpa dia memodifikasi ya produk-produk lain. Kalau kita mengambil produk lain tidak dimodifikasi, itu plagiat. Tetapi yang paling penting itu ATM, Anda adopsi, tiru dan modifikasi, muncullah inovasi. Nah, jadi inovasi ini berdasarkan Anda sudah melihat pembanding-pembanding lain, Anda bisa memunculkan produk unggulan, daya pikir unggulan, ya, sistem belajar yang unggul terhadap produk-produk yang sudah ada. Nah, itulah inovasi yang bisa Anda munculkan. Baik, Bapak Usman, terima kasih. Dan kita bergeser kepada Bapak Nyaman Rosli. Ya. Nah, dikaitkan dengan kita tadi di era revolusi industri 4.0 dan society 4.0. Terus apa yang bisa mahasiswa lakukan berkaitan kita kaitkan dengan tema PKKMB kita agar menjadi generasi berkarakter, cerdas, mandiri dan inovatif. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Kita sekarang memang tadi sudah sampaikan Pak Rektor, sudah masuk era revolusi industri 4.0 masuk 5.0 atau social society ya. Society ya. Nah, adik sekalian, itu generasi Z istilahnya sekarang. Mengapa ini disebut revolusi industri? Karena itu dimulai dari tahun abad yang ke-18 pekerja revolusi di Inggris. Sebenarnya ini berangkat dari teori ekonomi yang disebut dengan teori Adam Smith. Adam Smith punya teori
kita menggunakan uang sedikit tapi menghasilkan uang yang lebih banyak, atau bekerja lebih cerdas untuk mengembangkan apa yang ada pada kita. Nah, ini dikaitkan dengan teknologi yang baru, sehingga revolusi industri dulu dari tenaga kerja, tenaga mesin besar untuk massal menghasilkan produksi yang hebat, sampailah sekarang 4.0 lebih kepada kolaborasi antar teknologi, khususnya teknologi internet. Para mahasiswa memanfaatkan fasilitas yang luar biasa ini untuk meningkatkan pengetahuan knowledge kita, meningkatkan keterampilan kita, sehingga kita bisa menjadi alumni nanti yang hebat, yang cerdas, yang berkualitas di atas rata-rata. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini sebagai orang tua, saya mengharapkan mahasiswa kita jangan pasif. Kita harus mengupgrade diri, belajar dengan kawan-kawan, ada belajar kelompok, ada belajar sendiri-sendiri untuk meningkatkan pengetahuan dan ilmu kita, mempersiapkan diri untuk menjadi orang-orang hebat di masa yang datang. Saya kira itu, Pak. Bagaimana sih sarapan alumni dan daya saing alumni kita terlebih lagi menuju era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 ini, Pak? Baik, terima kasih untuk serapan alumni kita ini sebagai tenaga kerja. Yang perlu diketahui adik-adik bahwa UNKA ini mayoritas diminati oleh calon mahasiswa sebagian besar dari pemerintahan, karena memang mereka punya harapan adanya upgrade pangkat dan golongan dan juga jabatan dalam pemerintahan. Itu sah-sah saja, dan UNKA sudah banyak sekali membantu ya di pemerintahan daerah. Nah, artinya untuk peluang itu, artinya mereka sudah punya peluang dan sedang menjalani peluang itu untuk pengembangan diri. Tetapi di luar itu ya, adik-adik yang murni, yang bekerja di swasta ataupun yang belum ya, itu juga serapan peluangnya besar. Makanya adik-adik ya, peluang itu bisa kita ciptakan, kemudian bisa kita ya hadir di peluang-peluang lain. Nah, kemudian Anda harus siap. Nah, siapnya ini pesan saya, bukan ketika Anda sudah menjadi sarjana saja, itu akan kelabakan, tapi mulai menjadi mahasiswa ini sosialisasi, komunikasi, bangun akses, itu paling penting. Nah, apalagi dengan program MBKM ini, peluang kerja semakin besar karena secara tidak langsung Anda bermitra. Baik, Pak, terima kasih banyak atas tanggapannya. Tentu sinergitas antara Dewan Pembina, Yayasan, dan Universitas itu sangat menentukan kemana arah teman-teman mahasiswa yang nanti, selain pembangunan SDM-nya, juga dari program-program yang telah disusun begitu. Tadi juga teman-teman sudah dengar bahwa ternyata program PKN ini sangat memberikan peluang pada saat teman-teman magang begitu datang ke sebuah instansi, ternyata nanti setelah lulus malah disuruh balik lagi ke instansi tersebut ya Pak. Ya. Oke, begitu. Selanjutnya kan ke Pak Ketua Dewan Pembina. Ini terkait sebenarnya teman-teman mahasiswa di sini mungkin pengen tahu juga Pak, bagaimana sih komitmen kita semua sebagai dari Dewan Pembina, terus yayasan dan juga universitas, agar teman-teman mahasiswa ini juga mampu untuk bersaing di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 ini. Tentu bukan hanya terkait pengembangan SDM, mungkin ada hal lain yang mungkin Bapak bisa paparkan. Begitu Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan ini gampang-gampang sulit juga menjawabnya. Ini memang tergantung dari mahasiswa sendiri ke depan untuk mampu mengembangkan diri. Sebetulnya kampus ini istilah wayang ini adalah kawah candra di muka untuk mempersiapkan setiap person untuk nanti ketika keluar dari kampus dia bisa bersaing dan bisa menjadi yang terbaik.
Era digitalisasi inilah yang kita mulai belajar bagaimana kita nanti berkomunikasi, bagaimana kita mengakses data, bagaimana nanti kita ikut tes. Nah, tes itu bisa gitu ya, kalau kita mempersiapkan diri. Di kampus kita ini sudah ada satu prodi bahasa Inggris. Mudah-mudahan adik sekalian bisa sambil belajar sini dan bisa buat kelompok belajar bahasa Inggris, dilatih para dosen yang sudah hebat di sini, sehingga ada 2 kualifikasi adik sekalian. Kualifikasi pengetahuan sesuai dengan studi, kualifikasi berkaitan dengan bahasa, terutama bahasa Inggris. Kita sudah siap di sini, nanti bisa bicara dengan BEM, dengan Pak Rektor bagaimana kita mulai itu, sehingga ke depan kita betul-betul siap bertempur, menjadi prajurit yang akan berhasil memenangkan pertempuran dalam arti mendapat pekerjaan usaha maupun membuka usaha sendiri. Jadi kita dari pembina lebih menyiapkan knowledge, kemudian SDM-nya yang lebih baik, sehingga mereka menjadi SDM yang dewasa, mandiri, dan siap untuk bertempur dalam arti bekerja. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Rektor. Ya, teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan perkara mengenai pendidikan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan society 4.0. Bagaimana kita harus mengupgrade diri kita sendiri supaya kita menjadi orang yang berhasil ke depannya ya. Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan masuk sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Boleh? Boleh, ada yang bertanya, ada tangan. Yang di luar? Oh ini ya Bapak, saya Ya, bertanya. Nanti sebutkan nama dari prodi mana, statusnya boleh. Ada yang ingin bertanya? Selamat pagi dan siang Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Indah. Saya dari Fakultas Fisik Prodi Administrasi Publik. Di sini saya mau bertanya secara khusus mengenai globalisasi tentang digitalitas. Itu ada namanya ChatGPT. Oke. Belakangan ini ada desas-desus di mana ChatGPT itu tidak diterima oleh pihak kampus, bahkan beberapa dosen, dan juga diakui oleh beberapa dosen. Nah, di sini mungkin teman-teman juga ada yang mulai mencoba dan ada yang mulai mengkritisi apa itu ChatGPT. Nah, pertanyaan saya, bagaimana tanggapan dari secara umum kampus Universitas Kapuas ini, dan mungkin ada dosen yang sudah mengenal ChatGPT, apakah sekiranya nanti kami ingin menggunakannya ketika kami sudah aktif dalam pembelajaran? Begitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kakak siapa namanya Kak? Indah. Kak Indah, tepuk tangan dulu buat Kak Indah. Bagus sekali pertanyaannya. Oke, mungkin Pak Rektor bisa menjawab. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Nanti ditambah beberapa kebiasaan yang berguna. Terima kasih kepada Indah ya, dari 363 calon mahasiswa. Indah berani mengajukan pertanyaan. Ini patut diapresiasi. Ya. Sebelum saya menjawab kepada pertanyaan-pertanyaan tadi, di akhir-akhir ini yang berkembang adalah ChatGPT membantu kita menjawab berbagai pertanyaan. Tetapi kita punya kelemahan, kita tidak mempunyai skill, kemampuan untuk membuat pertanyaan. Ya toh, adik-adik? Betul tak? Betul. Nah, ya. Jadi kemampuan kita membuat pertanyaan itu yang kurang. Makanya maju baru satu orang yang angkat tangan. Ya betul tak? Iya. Nah, begini. ChatGPT oleh kampus Universitas Kapuas tentu tidak bisa menolak. Itu yang pertama. Ini adalah revolusi industri. Ya, bagian dari revolusi industri 4.0 tadi yang Bapak sampaikan. Kita tidak bisa menolak teknologi, tetapi bagaimana kita menggunakan teknologi itu secara tepat.
baik mahasiswa maupun para dosen. Nah, sekarang yang berkembang ada sekalian, kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti ujian, ya di ujian semester dan sebagainya, atau soal-soal dari dosen, adik-adik dengan sangat mudah mengetik di bantuan ChatGPT. Jawabannya akan keluar dalam waktu yang singkat, toh. Nah, saya Bapak secara pribadi tidak akan mengkoreksi jawaban adik-adik sekalian. Tidak mengkoreksi. Apa yang harus dikoreksi? Bagaimana adik-adik membuat perform terkait bertanya untuk mendapatkan informasi jawaban. Itu yang harus ditanya, itu harus dilihat. Maka dosen memeriksa pertanyaan gimana adik-adik cara mengungkapkan data untuk bisa menjawab pertanyaan dosen itu. Jadi cara bertanyanya, ChatGPT kalian boleh coba. Di antara sekian orang ini menggunakan HP, kalian masing-masing akan diberi kelengkapan jawaban yang berbeda atas satu masalah. Kenapa? Karena dia membaca identitas kita, memperkenalkan diri bagaimana, menyampaikan siapa kita. Kalau saya bertanya tentang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina tentang bibit unggul misalnya, saya langsung bertanya tentang bibit unggul. Tanpa saya memperkenalkan diri, dia akan menjawab secara singkat. Tapi kalau saya memperkenalkan diri, saya misalnya ahli pemuliaan, mengajar tentang pengadaan bibit unggul atau berprofesi sebagai dosen ahli dalam riset-riset itu bibit unggul, saya perkenalkan, maka jawaban dia akan rumit. Tapi kalau yang bertanya petani, bibit unggul untuk ini apa, dia langsung jawab. Jadi tergantung pertanyaan kalian. Maka dosen tidak mengkoreksi jawaban, dosen mengkoreksi cara kalian bertanya. Ya, kalau bagi Bapak nanti seperti itu. Gimana cara kalian bertanya? Kualitas pertanyaan kalian lah yang akan dinilai, bukan jawaban, karena jawaban bukan kalian yang menjawab. Ya, tapi pertanyaan kalian yang membuat. Itu ya adik-adik sekalian, kita tidak membatasi. Teknologi nggak boleh kita tolak, nggak bisa. Ya, kata Jack Ma, kita hindari dia datang, kita tolak dia datang, nggak bisa. Nggak bisa ya. Itu yang terkait ChatGPT apakah kamu menerima atau tidak. Nah sebenarnya itu ada ketepatan dan juga perluasan informasi yang bisa kita buat. Ya kita berharap mudah-mudahan ke depan ya. Tapi teknologi ini bersaingnya cepat dari ketika hari ini kita mulai berpikir ini ke depan sudah lain lagi. Nah, jadi itu sih kita bahan. Hanya itulah bagus sekali ide indah ini, luar biasa. Dan saya kira itu menjadi ide besar yang betul kata Pak Rektor. Kita tidak bisa menolak teknologi informasi, itu selalu menarik. Saya kira itu. Terima kasih Bapak. Mungkin Bapak Ketua Dewan. Oke, jadi teman-teman ingat ya. Jadi paling penting itu adalah bertanya. Karena kalau malu bertanya, sesat di. Ya benar. Kalau malu bertanya, sesat di jalan. Perkenalkan, nama saya Fatmawati, asal Jongkong, Desa Nangaraku, Kecamatan Sayat, Kabupaten Ngawi. Prodi Ilmu Hukum. Jadi di sini saya mau nanya, Pak, kira-kira setelah lulus dari kampus ini, apakah sudah dipastikan akan diterima di dunia pekerjaan? Dan apakah kampus ini ada koneksi untuk mendapatkan pekerjaan itu? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Mbak Sepa, Pak Mati ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Yang selanjutnya kan? Perkenalkan, nama saya Erni Susanti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik, kelompok 9, Kampung Priok. Di sini saya mau nanya, apakah dampak revolusi industri 4.10 terhadap dunia kerja? Oke, 4.0 terhadap dunia kerja ya. Oke, siap. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat teman kita yang sudah berani ke dalam cantik-cantik kakaknya. Oke, dipersilakan.
Mungkin Pak Ketua Dewan Pembina. Iya, saya Pak silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama untuk Adik Fatmawati yang Ketua Suku, berkaitan dengan jaminan ini sebenarnya pribadi kita sebagai jaminan. Yang saya katakan kita harus mempersiapkan diri dengan kualitas kita yang prima. Nanti bukan kita cari kerja, tapi kerja yang mencari kita. Itu sudah pasti. Maka tadi saya dari awal wanti-wanti 5 khas untuk bekerja, untuk belajar. Kemudian kita mempersiapkan pengetahuan, keterampilan sosial kita dalam arti hidup bersosial, berkomunikasi, dan bahagia dalam arti kerohanian kita. Baik. Iya, saya tambahkan sebelum Pak siapa. Jadi dampak saya hanya sampaikan ada dampak negatif lah ya. Memang saya positif itu lebih banyak. Dampak negatif ini pertama bisa terjadi misinformasi. Di mana ya orang lebih senang dengan informasi pertama yang belum tentu update, belum tentu benar. Itu bisa terjadi, itu yang bisa mengacaukan sehingga mulailah muncul asumsi-asumsi, praduga-praduga yang belum tentu bisa dijadikan bukti kuat bagi pengambilan keputusan. Kemudian ya terjadi peningkatan pengangguran di dunia industri, di mana industri lagi tidak lagi banyak menggunakan manusia ya sebagai pelaku, lebih pada teknologi. Masalah jaringan kerja ya itu kembali kepada kita. Anda bangun konektivitasnya sekarang. Lembaga bisa memfasilitasi ya secara tidak langsung melalui kegiatan praktek lapangan ya, kemudian PPM atau MPKM. Nah di situ Anda dinilai. Baik, selanjutnya Pak Rektor ada tambahan. Oke, baik, ada 2 orang yang bertanya, yang satu dari Pak Mawati, saya menambahkan saja. Kemudian ada Susanti, Susanti. Oke, yang pertama tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Pak Ketua Pembina dan Pak Ketua Yayasan. Selesai ada jaminan enggak? Ya, Pak Ketua Yayasan sudah berkali-kali nyampe. Nggak bisa yang namanya menjamin kuliah kerja, tetapi bahwa dengan kuliah akan memberi peluang untuk bekerja. Iya, gitu. Ibaratnya gini, kamu kalau nggak kuliah mungkin hanya satu skill, ya katakanlah kemampuannya mungkin dagang atau kemampuannya mungkin bertani saja, tapi dengan kuliah bertambah kemampuannya, maka lapangan kerja juga akan bertambah. Dan tidak ada satu kampus pun yang menjamin itu kecuali kampus yang ikatan dinas, ya, kecuali kampus ikatan dinas. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah punya koneksi. Universitas Kapuas sudah punya kerjasama, mungkin itu maksudnya. Kita sudah punya kerjasama, misalnya contoh perusahaan kelapa sawit, ada 74 perusahaan kelapa sawit, dan mereka seringkali kesini nyari lulusan untuk bisa dipekerjakan. Cuma lagi-lagi seperti disampaikan Pak Ketua, biasanya lowongan kerja untuk 10 orang, yang melamar di bawah 10. Kemudian begitu diseleksi dibilang, begitu ditempatkan keluar daerah, nolak. Ya itulah mental kita. Saya mungkin kayaknya harus diuji mental dulu masuk kuliah. Ya, begitu jauh dari kampung sudah tidak berani. Waduh, sedih sekali. Ingat, beberapa tempat kalau mau berhasil jangan tinggal di kampungnya. Itu beberapa yang belum ini riset secara ini, tapi banyak membuktikan seperti itu. Jadi harus berani keluar. Nah, koneksi kemudian kerjasama kita dengan berbagai instansi tadi sudah disampaikan cukup banyak. Jadi kita sudah punya koneksi. Lewat koneksi itu kita melakukan praktek kerja lapangan, kemudian juga MBKM. Nanti di situ dilihat, mereka akan melihat kita bagaimana kinerja kita, etos kerja kita, attitude kita. Nanti ya
kalau mereka lihat itu sangat diperlukan, maka pasti ada langsung penawaran. Kemarin yang pertanian itu banyak langsung ditawarkan, ya. Tapi sayang ya itu lagi-lagi ya anak kita belum begitu berani menghadapi tantangan. Itu yang Fatmawati ya. Jadi Fatmawati sekarang berusaha sekeras mungkin bangun etos kerja yang baik, belajar yang baik. Saya yakin Fatmawati dicari orang. Ya, itu untuk Fatmawati ya. Kemudian untuk Susanti, apakah Lapak Revolusi Indonesia dan dengan kerja? Ya, silahkan kalian berinovasi, kalian menjadi pencipta lapangan kerja baru yang tidak bisa diprediksi apa sebenarnya, tetapi menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan berikutnya. Ya, begitu ada kebutuhan, kita mampu menjawab dan kita menemukan lapangan kerja baru itu. Bisa di antara adik-adik sekalian mungkin menjadi penemu lapangan kerja baru itu. Ya, ini maka ruang inovasi di revolusi industri 4.0 itu ya diberikan. Dan satu hal bahwa pekerjaan di revolusi industri 4.0 kebanyakan adalah kolaborasi. Maka dibangun sistem pendidikan kita, kenapa kolaborasi? Karena ternyata beda dengan dahulu. Dahulu hanya bisa satu orang menjadi kaya, sangat kaya, tapi sekarang enggak. Sekarang rupanya untuk membangun sesuatu itu diperlukan kolaborasi beberapa orang menjadi tim kerja. Jadi adik-adik mulai dari mahasiswa ada namanya program kewirausahaan yang didanai oleh Mendikbud. Kalau mampu lolos proposal itu diberikan ruang untuk membuka kewirausahaan itu. Nah itu mulai cikal bakal daripada lapangan kerja baru yang kalian sendiri ciptakan. Gitu. Jadi ruang sekarang justru ruang yang terbanyak saat ini adalah ruang kita mengisi knowledge, pengetahuan kita supaya kita selesai menjadi orang yang siap baik membuka lapangan kerja baru maupun bekerja di lapangan kerja yang sudah ada adik-adik sekalian. Jadi sangat tergantung dari kita sendiri. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih paparannya yang sudah sangat menjelaskan bahwa sepertinya intinya kita harus seimbang ya gitu. Jadi teman-teman tuh harus seimbang, memanfaatkan teknologinya seimbang, tetapi mengupgrade dirinya juga seimbang. Jangan sampai kalah karena teknologi juga, kan begitu. Itu pertama. Kedua, berpikir kritis agar nanti bisa menjadi generasi yang bisa berinovasi. Seperti kata Pak Rektor tadi, ke depannya mungkin saja teman-teman inilah yang akan menjadi cikal bakal entrepreneurship ya Pak ya. Jadi hal-hal seperti itu yang harus teman-teman coba tekankan mulai dari sekarang, coba ingat-ingat begitu Kak Doro. Ya, mungkin sudah cukup ya. Oke. Mungkin sesi tanya jawab kita pada siang hari ini sudah cukup. Jadi juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber kita, Anton, Pak Snida, dan juga Pak Anton boleh berbagi pengalaman, bersharing bersama kita pada siang hari ini bersama teman-teman semuanya. Dan tentunya kami juga mohon maaf apabila selama acara talk show ini berlangsung terdapat kata-kata yang kurang berkenan ya Bapak dan teman-teman semuanya. Dan akhirnya kami pamit undur diri, tapi sebelumnya izinkan saya berpantun ya. Silakan. Oke, mohon teman-teman tolong jawab cakep ya. Boleh? Oke. Siang hari makan kuaci. Makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian talk show kita hari ini. Saya Doro Sinanda, rekan saya Alexander Adi Bunyato. ucapkan terima kasih. Selamat semuanya. Selamat siang. Berbagi
tetap di